Bab 9. Mengamalkan puasa sunnah. Fase C. Kelas 6. Semester 2. Capaian pembelajaran. Elemen fikih. Memahami puasa sunnah, zakat, infak, sedekah, hadiah, makanan dan minuman yang halal dan haram. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu. 1. Mengamalkan puasa sunnah dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjelaskan makna puasa sunnah dengan baik dan benar. 3. Menjelaskan jenis dan ketentuan puasa sunnah dengan benar. 4. Menjelaskan hikmah dan keutamaan puasa sunnah. 5. Mempraktikkan tata cara pelaksanaan puasa sunnah. Pada gambar ini, menunjukkan situasi satu keluarga kecil sedang berbuka puasa bersama. Apa yang menunjukkan mereka sedang berbuka dan bukan makan sahur? Coba amati gambar dan jelaskan. Seperti pelajaran pada bab sebelumnya, pada peta konsep kali ini, kita juga harus memperhatikannya, agar bisa memahami materi-materi apa yang akan kita pelajari pada bab ini. Ayo siap-siap belajar. Sebelum mulai belajar bacalah basmalah, silahkan siapkan alat tulis kalian, kemudian duduklah dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya silahkan kalian melakukan kegiatan pembiasaan seperti tadarus Al-Quran. Niati dalam setiap belajar dengan niat lillahi ta'ala. Masih ingatkah kalian materi pelajaran tentang puasa? Tentu kalian masih ingatkan. Puasa merupakan salah satu dari jenis ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Terdapat beberapa jenis puasa, di antaranya puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib merupakan jenis puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan umat Islam yang telah memenuhi syarat, seperti puasa Ramadan dan puasa kafarah. Sedangkan puasa sunnah merupakan jenis puasa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan. Untuk mengetahui dan memahami materi tentang puasa sunnah, maka terlebih dahulu kita harus bertanya dengan beberapa pertanyaan tersebut. Misalkan, apa saja jenis puasa sunnah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana tata cara dan ketentuan puasa sunnah tersebut? Serta mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah? Bismillahirrahmanirrahim. A. Makna puasa sunnah. Pada materi ini, yakni materi makna puasa sunnah, maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah menjelaskan makna puasa sunnah dengan baik dan benar. Cermati gambar berikut. Cermati gambar dengan seksama. Mulailah membaca gambar dan kerjakan tugas di aktivitasku. Aktivitasku. Kegiatan apakah yang sedang dilakukan oleh satu keluarga yang terdapat pada gambar di atas? Ceritakan dengan singkat di buku tulis kalian. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum atau siam yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, mulai dari terbit fajar, sebelum subuh, sampai terbenam matahari, waktu maghrib. Tujuan pelaksanaan ibadah puasa adalah untuk mendekatkan diri dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, setiap amal manusia adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku, dan akulah yang akan memberinya ganjaran. An Abi Hurairah rayalhu, anhu kala Rasulullah alaihi wasallam, kalalahu. Kullu amali ibni damalawi lima fa'innahu elevana yayatabi. Rawahul Imam al-Bukhari Fi'a. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Syahihnya. Kulu amal ibni damayuaf, ala sanatu asiru amlihil sabinyati fin. Kalalahu, azza wa jalla. Ilau mafainahu elevana yayatabi.
Artinya, semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikan 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, maka ia untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Puasa ditinjau dari hukum pelaksanaannya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang macam-macam puasa tersebut, perhatikan skema berikut. Puasa wajib atau fardu. Puasa wajib merupakan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikerjakan oleh umat Islam dengan syarat tertentu. Puasa wajib adalah puasa yang hukumnya wajib, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan akan mendatangkan dosa, seperti puasa di bulan Ramadan. Puasa kafarah dan puasa nazar. Puasa kafarah adalah puasa yang dilakukan karena melakukan pelanggaran syariat, sehingga hal itulah yang menjadi sebab wajib puasa. Puasa nazar adalah puasa yang dijanjikan ketika meraih kesuksesan atau mendapatkan kebahagiaan. Dan hal itu yakni nazar telah diucapkan sebelumnya. Misalkan seseorang mengucapkan, apabila aku ujian akhir jenjang besok dapat nilai terbaik dan juara 1 saya akan puasa 3 hari. Ketika hasil pengumuman ujian keluar dan yang berucap tadi benar-benar mendapat nilai terbaik dan juara 1, maka orang tersebut wajib puasa 3 hari. Puasa sunnah atau tatawu. Puasa sunnah merupakan puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam, sebagai tambahan dan penyempurna ibadah wajib. Puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa, seperti puasa pada hari Senin dan Kamis. Puasa makruh. Puasa makruh merupakan melaksanakan ibadah puasa dengan cara dan waktu yang tidak dianjurkan, namun tidak mendatangkan dosa. Hukum pelaksanaannya adalah makruh, yaitu boleh dikerjakan namun lebih baik ditinggalkan, seperti melaksanakan puasa pada hari Jumat saja atau pada hari Sabtu saja, atau berpuasa yang dapat menjadikan diri menderita. Puasa haram. Puasa haram yaitu melaksanakan puasa pada waktu yang dilarang oleh Allah wa Ta'ala, hukumnya adalah haram, apabila dikerjakan akan berdosa. Waktu yang dilarang melaksanakan puasa antara lain puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta puasa pada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Jadi puasa sunnah merupakan ibadah puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu-waktu tertentu sebagai tambahan amalan, serta penyempurnaan ibadah wajib lainnya. Melaksanakan puasa sunnah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena puasa merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Hal ini dijelaskan di dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Man mayauman efsablil, biadalhu vaihahu, anin enerizab nakaf. Rauhul Bukhriu wa Muslim. Barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh jarak 70 tahun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Aktivitasku. Membuat catatan di buku tulis tentang macam-macam puasa serta contohnya. Menghafal hadis yang berhubungan dengan puasa sunnah.